Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Haji Yakut Khalil Qomas, yang kami hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang mulia Duta Besar Kepala Perwakilan Negara Sahabat, baik yang hadir secara luring maupun daring, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, yang kami hormati Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, yang kami hormati pejabat Eselon 1, Eselon 2 Kementerian Agama dan instansi terkait, para alim ulama, pimpinan ormas Islam, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat taufik dan hidayahnya pada hari ini, Selasa 11 Mei 2021, bertepatan 29 Ramadan 1442 Hijriah, Bapak Ibu dan kita semua dapat hadir dalam acara Sidang Isbat Awal Syawal 1442 Hijriah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah bersama. Sebelum kita mengikuti sidang isbat awal Syawal 1442 Hijriah, marilah kita dengarkan bersama pemaparan posisi hilal awal Syawal 1442 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Cecep Nurwendaya MSI, anggota tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama. Kepada Bapak Cecep kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashabil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati, yang mulia para Duta Besar Negara Sahabat, Bapak Ketua Majelis Ulama yang kami muliakan, Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI yang kami hormati, Bapak dan Ibu pejabat Kementerian Agama dan instansi terkait yang kami hormati, para alim ulama yang kami muliakan, para peserta sidang isbat awal Syawal 1442 Hijriah yang kami hormati, mohon izinkan saya Cecep Nurwendaya, si kalender Hijriah Kementerian Agama Republik Indonesia, kali ini yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1442 Hijriah, hari hisab, hari ru'yah, dan bertepatan juga isbat yang akan menentukan apakah besok sudah memasuki awal bulan tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah, ataukah besok kita harus menggenapkan
paling penting adalah fenomena yang dikenal sebagai ijtima, conjunction atau konjungsi dingin bulan mati sepanjang berlangsung saat bulan searah dengan matahari dari bumi kita. Inilah yang jadi patokan perpindahan dari 2 bulan Ramadan. Nah, nanti akan kita simak. Sebagaimana kita tahu pula bahwa orbit bulan ini miring sekitar 5 derajat terhadap bidang ekliptika, sehingga tidak setiap istima searahnya bulan ke matahari dari bumi kita ditandai oleh peristiwa yang istimewa, yakni gerhana matahari. Ya, karena kebetulan istima menjelang awal bulan Syawal ini tidak ditandai oleh gerhana matahari, karena posisi bulan ternyata tidak berimpit dengan bidang ekliptika yang nanti akan saya jelaskan. Saya sedikit menunjukkan bentuk atau fase bulan. Kita melihat di sini bahwa pada saat bulan baru istima atau new moon ke matahari dari bumi kita, itulah suatu fenomena yang dikenal sebagai malam tanpa bulan. Memang tidak ada bulan. Kenapa? Karena seluruh permukaan bulan yang menghadap ke bumi kita merupakan bagian malam hari. Cahaya bulan ada cahaya pantulan sinar matahari. Bulan pun ada siang dan ada malam. Jadi bagian siang itulah yang kita intip. Bulan sendiri bergerak mengedari bumi kita. Nah, kelihatan sekali pergerakannya ke timur. Jadi gerak bulan ini ke timur, ya. Dari bumi 1 bulan 1 kali putar dengan periode rata-ratanya 29,055 hari. Kita lihat di sini bagaimana perubahan fase atau wajah bulan dari mulai bulan baru atau istima, kemudian sabit muda, kuartil pertama, kemudian bulan besar, istiqbal purnama, bulan sabit menyusut lagi, sampai akhirnya kita melihat ada 2 bentuk bulan yang seperti sabit. Kadang-kadang bulan tampak pada dini hari sebelum subuh, itu bukan hilal. Kenapa? Itu belum habis bulannya atau umur bulannya belum habis. Nah, kita lihat di sini ada 2 hal yang ingin kita tunjukkan. Yang pertama adalah setelah istima bulan bentuknya beragam. Itu kalau tidak 29 harus 30 hari, dan yang paling menentukan adalah tanggal 29. Tanggal 29 itu dihisab, tanggal 29 itu diruyah, sekaligus tanggal 29 juga merupakan hari sidang isbat penetapan apakah besok tanggal 1 atau besok masih berada pada tanggal 30 di bulan yang masih berjalan. Baik, saya teruskan di sini. Nah, ternyata bulan ini sangat mudah untuk dilihat, Pak. Karena dari hari ke hari perubahan fase bentuk atau wajahnya itu tampak jelas. Dari mulai bulan sabit, membesar, bulan separuh, bulan besar, purnama, kemudian mengecil sampai akhirnya dia akan kembali tidak kelihatan. Yang kita kenal sebagai bulan mati, itulah istima. Dan istima itulah yang merupakan batas antara peralihan bulan Hijriah.
Nah, saat matahari di belakang kita, seluruh permukaan bulan gelap, itulah ijtima. Baik Bapak, saya akan memberikan ilustrasi untuk hari ini. Keterangan gambar tidak menunjukkan skala sebenarnya. Pada saat matahari terbit tadi di Jakarta, 11 Mei 2021, pukul 05.54, dikatakan hilal belum lahir. Kenapa hilal belum lahir? Karena belum istimewa, masih bulan Ramadan berlangsung. Nah, pada pagi hari, dini hari tadi, sebetulnya saat terbit matahari timur, bulan Sabit Tua. Sabit Tua itu sekitar antara 6 sampai 7 derajat, tapi di timur, ya, di timur. Dikatakan hilal belum lahir. Kemudian bulan berjalan, terlambat melakukan gerak harian daripada matahari sekitar 12 derajat per hari atau setengah derajat per jam. Kenapa? Karena bulan sebagai satelit bumi mengedari bumi kita sebulan satu kali putar. Kita melihat kalau dari wajahnya, dari fasenya dikenal sebagai periode sinodis, itu perlu waktu tadi sekitar 29,5 hari. Maka setiap harinya sekitar 12 derajat. Nah, kemudian pada saat matahari terbenam 11 Mei 2021 hari ini di Jakarta sekitar 17.45 WIB. Jadi beda dengan maghrib karena maghrib itu ditambah dengan ihtiyat supaya aman. Daerah yang di barat itu tidak sudah masuk. Nah, umur hilal dikatakan di sini minus 8 jam 16 menit. Ada yang mengatakan kok minus? Ini adalah bahasa matematis karena hilal belum lahir. Jadi hilal akan lahir 8 jam 18 menit kemudian. Makanya dikatakan hilal belum lahir. Jadi pada saat terbenamnya bulan di Jakarta, tinggi hilal di Jakarta, saat terbenamnya matahari, hilal sudah berada di bawah ufuk minus 4,44 derajat. Jadi saat di Jakarta itu minus, sudah terbenam di bawah ufuk. Dan pada poin yang ketiga, kapan istimewa? Istimewa terjadi pada pukul 02.00 WIB dini hari nanti, sudah masuk 12 Mei 2001. Jadi hilal yang sekarang kita amati di seluruh Indonesia sebenarnya hilal tanda kutip. Nyatanya itu belum hilal, nyatanya merupakan bulan Sabit Tua menjelang berakhirnya bulan Ramadan karena belum istimewa. Kemudian saya memberikan ilustrasi juga perubahan tinggi bulan pada saat matahari terbenam. Mudah-mudahan ini bisa memberikan bayangan kepada kita semua. Jakarta 11 Mei 2021 yang bertepatan dengan 29 Ramadan 1442 Hijriah, yakni hari hisab, hari ru'yah. Karena ru'yah juga antara umur bulan kan 29, antara 29-30. Jadi pokoknya tanggal 29. Kita lihat di sini bahwa saat terbenamnya matahari, bulan sudah di bawah ufuk. Jadi terbenam duluan, terbenam bulan baru terbenam matahari. Atau ada yang mengatakan, oh tinggi bulannya negatif, minus di bawah ufuk. Bagaimana dengan nah kita lihat juga di sini bentuknya. Ternyata bentuknya itu sabit tua. Nah, bentuknya tengkurap. Nah, tengkurap. Jadi istilah dalam ilmu falak tidak ada hilal yang tengkurap. Kenapa? Kalau hilal yang tengkurap karena dia di bawah dan mustahil dapat dilihat. Kenapa? Karena sudah terbenam saat terbenamnya matahari. Sementara pada saat matahari belum terbenam, mustahil bulan yang tipis akan kelihatan, mustahil bulan sabit tua akan tampak.
dengan peralatan yang konvensional, apalagi dengan peralatan mata biasa. Kemudian besok, nanti ini hari, Jakarta 12 Mei 2021, Istana pukul 02.00 WIB. Jadi searahnya nanti jam 2 dini hari, kita lihat besok saat terbenamnya matahari, oh bulan sudah di atas ufuk, sudah cukup tinggi. Kemudian bentuknya juga sabit muda, hilal dan terlentang. Jadi sejatinya hilal yang sebenarnya adalah besok. Sekarang yang dikatakan hilal itu adalah bulan sabit tua menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Nah, mengapa harus diruyah? Karena memang hisab dan ruyah dilaksanakan pada tanggal 29. Kita tidak mungkin meruyah tanggal 30. Kenapa? Sudah habis kuota. Kalau 30 besok harus tanggal 1. Ya, memang demikian. Kemudian Jakarta 13 Mei hari berikutnya, bulan semakin tambah tinggi, bentuknya telentang. Kemudian 14 Mei, sabit muda telentang, lebih tebal lagi. Itu sudah bulan sabit lagi, bulan sabit Syawal. Nah, ini adalah gambaran kepada kita dari hari ini, besok dan seterusnya. Apakah bulan sabit tua, bentuknya tengkurap, telentang. Dan dalam ilmu falak tidak ada hilal yang teramati bentuknya tengkurap. Jadi nggak boleh tengkurap, hilal harus telentang. Baik, kita coba peta ketinggian hilal 0 derajat saat matahari terbenam, penentu awal bulan Syawal 1442 Hijriah, hari Selasa 11 Mei 2021 miladiah hari ini. Ijtima 12 Mei 2021 pukul 02.00 WIB. Kalau pakai UTC atau GMT bukan hari ini, tapi bukan tanggal 12 tapi tanggal 11 hari ini. Baik, kita lihat kontur yang tampak, kurva yang berwarna merah. Di sini ada kurva ketinggian hilal 0 derajat yang menunjukkan pada saat terbenamnya matahari, semua tempat yang dilewati oleh kurva ini ketinggian hilal 0 derajat, bulan dengan matahari terbenam bersama-sama. Sementara daerah sini negatif, daerah sini positif. Negatif menunjukkan bahwa saat terbenamnya matahari, bulan sabit atau hilal sudah berada di bawah ufuk atau tandanya negatif, dan kalau negatif mustahil hilal dapat teramati. Lalu ada sedikit daerah di Amerika Selatan, kemudian Amerika Tengah, sedikit di atas 0 derajat. Nah, kalau dari sini secara hisab daerah yang negatif berarti Ramadan, masih Ramadan, sementara daerah yang di sini boleh jadi ini sudah positif. Jadi kita lihat, beruntung sekali Indonesia dengan negara Timur Tengah, dengan negara Afrika, kemudian dengan hampir semua kecuali Amerika, itu mengalami ketinggian hilal yang sama negatif. Selanjutnya, baik Bapak, istimewa dari pusat bumi kita cek dari program astronomis Starry Night saya pakai. Rabu 12 Mei 2021 ternyata bertepatan dengan tanggal 30 Ramadan 1442 Hijriah pukul 02.00 WIB. Ya, 02. Betul, karena setelah diperiksa bahwa istimewa itu ditandai oleh bujur ekliptika bulan sama dengan bujur ekliptika matahari, hanya karena posisi bulan di langit
sekitar minus 1 derajat 45 menit busur atau minus 1,75 derajat di selatan matahari pada lintang bidang ekliptikanya, maka istimewa kali ini tidak ditandai oleh gerhana. Nanti istimewa menjelang bulan Dzulqa'dah itu ditandai oleh gerhana matahari cincin, sayangnya tidak di Indonesia, tapi di daerah Siberia, di daerah Greenland, Rusia, kemudian di daerah utara. Gerhana matahari cincin itulah yang seringkali dipakai untuk mengecek akurasi dari hisab. Baik, saya teruskan lagi. Nah, menurut Syaukat Muhammad Audah, bagaimana ketampakan hilal awal Syawal 1442 Hijriah di seluruh dunia Selasa 11 Mei 2021 Miladiah? Menarik sekali. Daerah kontur yang berwarna merah ini menunjukkan red at impossible, artinya mustahil terlihat. Mengapa mustahil terlihat? Karena daerah ini semuanya memiliki ketinggian hilal negatif, jadi hilal mustahil terlihat. Lalu yang no color menurut Syaukat Muhammad Audah, no color menunjukkan hilal tidak akan terlihat. Kenapa hilal tidak akan terlihat? Karena terlalu rendah. Ini menurut Syaukat Muhammad Audah, yang ada mengatakan ini yang cukup astronomis atau sudah astronomis. Lalu bagaimana dengan kondisi di negeri kita, bapak-bapak dan ibu sekalian? Peta ketinggian hilal di Indonesia inilah yang menggembirakan sebetulnya, Pak. Karena di Indonesia itu menarik. Ada yang dikenal sebagai hilal kritis. Apakah hilal kritis? Hilal kritis di Indonesia jika ketinggian hilalnya antara 0 sampai 2 derajat. Kalau di bawah 0 derajat minus semua, insya Allah seluruh ormas, seluruh hisab di Indonesia mengistiqmalkan. Atau kalau di atas 2 derajat, insya Allah akan potensi bersama. Insya Allah kita bebas dari kritis. Ini menggembirakan karena kita lihat istimewa terjadi 12 Mei pukul 02.00 WIB, 03.00 WITA, 04.00 WIT. Jadi istimewa semua di Indonesia belum terjadi. Ada yang mengatakan istimewa ba'da ghurub. Istimewa terjadi setelah ghurub. Tinggi hilal di Indonesia antara minus 5 derajat 36 menit 31 detik di Jayapura, di ibu kota provinsi di timur, sampai dengan minus 5,6 minus 4 derajat 23 menit 56 detik atau minus 4,4 derajat. Ini bukan di Aceh tapi di provinsi Jawa Barat, Bandung. Mengapa miring? Nah, ini kadang-kadang kita melihat dari bulan ke bulan kurvanya ini miringnya beda-beda. Ternyata kemiringan ini dipengaruhi oleh posisi bulan dan posisi matahari terhadap bumi kita. Saat ini matahari berada di langit utara pada deklinasi plus 18 derajat di atas lintang utara. Bulan plus 15 derajat lintang utara, 3 derajat di sebelah selatan matahari. Akibatnya bentuknya miring begini, kadang-kadang kan begini lurus, bahkan begini. Jadi selalu berubah-ubah. Garis tanggal batas hijriah ini selalu dinamis dari waktu ke waktu. Baik Bapak, saya teruskan. Nah, ini adalah data hisab di 34 provinsi di Indonesia. Semuanya negatif. Yang paling utara, yang paling timur di Jayapura, sekitar di sini kita lihat minus 5,6 derajat. Sementara yang paling barat di Bandung, bahkan Pelabuhan Ratu sedikit lebih tinggi sedikit sekali. Tapi di sini Bandung minus 4,4 derajat, semuanya negatif. Dengan lain perkataan, pada saat terbenamnya matahari di seluruh wilayah Indonesia, hilal
posisinya berada di bawah ufuk, dikatakan ketinggian hilal negatif. Nah, ini hasil temu kerja Hisab Ruyat tahun 2019 di Bangka Belitung. Ternyata dari 28 sistem hisab di Indonesia, semuanya sepakat mengatakan bahwa istimewa hari Rabu Pon tanggal 12 Mei 2021 pukul 00.02, ada yang 01.33, umumnya sekitar rata-rata 02.00. Kemudian yang banyak yang menghitung adalah ketinggian hilalnya saat istimewa. Karena katanya kalau setelah ilmiah hari istimewa dihitung berapa derajat. Makanya di sini ada yang 5 derajat berarti untuk besok. Ada yang 4 derajat, 3 derajat, 4 derajat, 4 derajat. Ini tandanya ada posisi hilal untuk hari ini, hari yang menentukan, hari ruyat. Ya, hari ruyatnya. Di sini keputusan dari temu kerja tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ini awal Syawal 1442 Hijriah jatuh pada hari Kamis Wage 13 Mei 2021 Miladiah, dan itu sudah dipakai dalam SKB 3 Menteri. Dan itu sudah dipakai dalam takvim standar Indonesia yang sifatnya untuk Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Fungsi atau sifat dari hisab adalah informatif, sementara ru'yahnya dan sidang isbatnya sifatnya konfirmasi atau konfirmatif. Kita lihat posisinya. Bulan di CBS minus 4,38, sun matahari. Oh, ada yang mengganggu di sini. Venus sekitar 10 derajat. Tapi jangan takut, tinggi sekali Venus. Diameter sudutnya 1/176 kali diameter bulan kalau pakai teleskop. Apakah seperti hilal? Tidak. Alhamdulillah bentuk Venus saat ini hampir purnama. Jadi tidak mungkin ada yang mengatakan kok hilal bentuknya seperti bulan purnama. Ya. Kita lihat juga di sini. Bagaimana bentuknya? Bentuk hilal menjelang. Nah, ada istilah saya lebih suka menjelang. Karena belum tentu besok jadi. Bentuk hilal menjelang awal Syawal 1442 Hijriah di POB. Kita lihat bentuknya. Oh, ternyata tengkurap ya. Fraksi iluminasinya 0,14%. Umurnya belum berumur. Kalau secara matematis dikatakan minus 8 jam 14 menit 44 detik, karena 8 jam 14 menit 40 setelah terbenamnya matahari baru terjadi ijtima. Kemudian saya tunjukkan juga di sini. Nah, sudah terbenam. Ini dengan pengandaian bumi tuna angkasa. Matahari dan bulan bersama-sama tampak di siang hari. Bulan sudah terbenam. Ini mataharinya. Ditunggu matahari terbenam. Dilaksanakan saat matahari terbenam. Di manakah? Oh, ternyata hilalnya sudah jauh di bawah 4,38 derajat. Kita lihat lagi di sini. Ilustrasi yang sederhana. Oh, di luar tidak akan tampak. Terbenamnya matahari ditandai oleh dengan atas, bibir atas apel matahari berimpit dengan ufuk, horizon, ketinggiannya. Hilal tidak mungkin dapat terlihat sebelum matahari terbenam. Hilal terbenam 17 menit 1 detik sebelum matahari terbenam. Jadi hilalnya sudah ada di bawah. Kita lihat juga di sini. Matahari, bulan juga sama.
Di negara Mabims ini yang paling disukai biasanya karikatur seperti ini. Kemudian tentu saja di Indonesia setiap peruyat pasti membawa bekal, membawa posisi di manakah, oh ini matahari terbenam, ini bulannya ada di bawah. Jadi posisinya demikian. Ini pedomannya. Nah, saya coba sedikit membandingkan dengan kita menengok ke Saudi Arabia, ke Makkah. Mekah, Arab Saudi, Selasa tanggal 11 Mei 2021 Miladiah. Hari istimewa sekarang di Mekah. Kenapa? Karena istimewanya terjadi pada pukul 19 ditambah 3 pukul 22 ya, 22 ya, pukul 22 waktu standar Arab Saudi. Setelah terbenamnya matahari, ternyata di sana juga sama. Ketinggian hilal di Mekah minus 3,40 derajat. Kenapa? Karena sejatinya di Mekah pun belum hilal. Masih bulan sabit tua menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Karena saat terbenamnya di Mekah, di Saudi Arabia, istimewa belum terjadi. Istimewa belum terjadi. Ini juga kita lihat di sini. Sama juga di Mekah posisinya. Lalu, ternyata kita tahu bahwa yang namanya ru'yah diterima atau tidak itu harus ada referensinya. Nah, saya akan menunjukkan referensi empirik visibilitas ketampakan hilal. Jika hilal menjelang awal Syawal 1442 Hijriah tanggal 29 Ramadan, hari ini ada yang melaporkan posisi hilal di Pelabuhan Ratu minus 4,38, jarak busurnya 4,95, umurnya negatif, fraksinya sangat kecil. Di bawah adalah referensi empirik astronomis. Nah, kita tahu menurut Danyon itu jarak bulan matahari tidak boleh kurang dari 7 derajat atau minimal 7 derajat. Kemudian sudah diperbaharui, disempurnakan oleh Audah, Saukat Muhammad Audah Aikop menemukan 6,4 derajat. Sementara ini 4,95 tapi negatif. Kemudian konferensi penyatuan awal bulan Hijriah di Istanbul juga 8 derajat, tingginya 5 derajat. Umurnya juga hilal Ramadan 13 jam 15 menit. Ini malah umurnya belum berumur. Nah, ini limit Danyon. Saya sedikit menjelaskan di Indonesia. Yang menarik adalah hilal Syawal 1430 Hijriah tahun 2009 di Masjid Agung Semarang. Ini kira-kira 5 derajat. Jadi bukti autentiknya ada. Saya bandingkan dengan dari program Starry Night juga sama. Jadi ini yang ada, yang recorded ya, yang recorded. Baik Bapak, saya akan sedikit menjelaskan. Bagaimana dengan hilal di Pelabuhan Ratu? Nah, kita akan membahas mengenai kriteria Mabims. Kriteria kesepakatan Menteri Agama Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura bahwa tinggi hilal minimal 2 derajat, jarak bulan matahari minimal 3 derajat, atau umur hilal minimum 8 jam. Jika belum memenuhi, jika ada yang melaporkan hilal pada hari ini, jadi belum memenuhi kriteria. Bahkan secara gambar kita lihat garis batas tanggal Syawal 1442, kriteria Mabims 2, ketinggiannya 2, elongasi itu jarak busur bulan matahari atau 8 jam, umur hilal. Umur itu adalah maghrib dikurangi dengan istimewa 8 jam. Nah, kita lihat pada saat maghrib hari Selasa Pahing 11 Mei 2021 di Indonesia, posisi bulan belum memenuhi kriteria Mabims, kurva antara arsir merah dan hijau. Ini batasnya, Pak. Jadi menurut kriteria Mabims di sini belum memenuhi. Jadi secara hisab
1 Syawal 1442 Hijriah menurut kriteria Majelis jatuh pada hari Kamis Wage 13 Mei 2021 Miladiah. Dengan lain perkataan, umur bulan Ramadan ini disempurnakan. Ini dari hisab. Tinggal kita menunggu konfirmasinya nanti dari ru'yah. Dari ru'yah. Ini catatan kita sudah tahu 13 jam tadi, 13 jam 15 menit. Tidak ada referensi jika hilal menjelang awal Syawal ini. Hari Selasa 11 menit amati dari wilayah Indonesia. Lalu kita pun juga menyadari bahwa kenapa ada isbat, karena kita lihat bahwa sesuai dengan keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2004, penetapan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab. Ru'yah dan hisab. Hisabnya sudah ada, ru'yahnya saat ini kita tunggu laporannya. Dan hasil oleh pemerintah RI, CQ Menteri Agama dan berlaku secara nasional. Kemudian saya juga sedikit menyinggung di sini bahwa Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Pengadilan agama memberikan isbat kesaksian ru'yat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Jadi yang namanya ru'yah, yang keberhasilan ru'yah sebelum dilaporkan pada sidang isbat itu harus disumpah dulu oleh hakim agama. Karena hakim agama secara undang-undang memberikan isbat kesaksian ru'yat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Barulah kita, Pak Menteri Agama, yang akan mengetok penentuan isbat al-syawalnya. Baik, nah seperti halnya Ramadan, bahwa pada kali ini ada 88 titik lokasi ru'yat hilal di Indonesia. Terbentang dari mulai Papua sampai dengan Aceh. Dominasi yang masih tetap di Indonesia 25 titik di Jawa Timur. Jawa Timur, kemudian di Jawa Barat, Aceh, belakangan ini Bangka Belitung, dan kita lihat juga di sini di Papua Barat. Ya. Kita lihat. Dan baik, kita menentukan, akan menunggu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa tinggi hilal di Indonesia hari ini antara minus 5,6 derajat di timur sampai dengan minus 4,4 derajat di Provinsi Barat. Ya. Baik, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan posisi hilal awal Syawal 1442 Hijriah yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Cecep Nurwendaya. Hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan untuk acara pembukaan sidang isbat nanti akan dimulai pada pukul 18:20 yang langsung dipimpin oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Selanjutnya kepada Bapak Ibu kami silakan untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib dan tentunya diawali dengan buka puasa bersama dan menikmati takjil. Kepada Bapak Ibu kami silakan. Baiklah, kami silakan untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.